Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel, dan kita akan melanjutkan pelajaran pada minggu lalu. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai pada saat ini. Kembali lagi kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, khususnya kitab Daniel. Tuhan, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi mereka yang mengikuti program ini, dan biarlah kiranya Engkau bukakan kebenaran firman-Mu bagi kami, supaya kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pendalaman Alkitab ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Daniel pasal 5 ayat 3 dan 4, di mana Raja Belsasar mengadakan pesta dengan para pembesar, dengan istri dan serta gundik-gundiknya. Pesta itulah yang membuat Tuhan murka karena minum-minum anggur menggunakan perkakas dalam bait Allah sampai mabuk, ya, sambil memuji dewa-dewa. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita
paling tidak suka dengan orang yang menduakan hati, dengan orang yang menduakan Tuhan. Baiklah, pada malam hari ini kita akan lanjut kepada Fatsal 5 ayat 5. Berkata demikian, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada dapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Dalam Fatsal 5 ini kita melihat ada sebuah fenomena keajaiban Tuhan yang terjadi. Ya, dikatakan tadi bahwa tampak jari-jari tangan manusia. Kita tahu bahwa tangan manusia yang menulis pada waktu itu waktunya begitu singkat. Ya. Ini membuktikan bahwa Allah ingin menyampaikan berita tentang dirinya sendiri. Ya, dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang sangat singkat itu, Allah ingin menyampaikan berita tentang dirinya sendiri, tentang Allah sendiri. Ya. Jari-jari tangan yang menulis di istana raja adalah juga jari-jari yang sama dengan yang menulis 2 loh batu di Gunung Sinai. Ya. Pada saat itu kaki Dian berperang penting karena menerangi tulisan Allah itu. Alkitab adalah tulisan Allah. Ya. Untuk membacanya perlu kaki Dian, perlu penerangan, perlu kita mengerti. Karena jika tidak, kita seperti orang yang membaca puisi. Kita sama seperti orang yang membaca syair atau yang membaca sejarah. Ya. Karena itu kitab Wahyu juga mencatat dalam Fatsal 1 ayat yang ke-13. Wahyu 1 ayat 13, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya. Di sini dikatakan bahwa di tengah-tengah kaki Dian ada anak yang menyerupai anak manusia. Kita tahu bahwa ini berbicara tentang Yesus. Anak manusia berbicara tentang Yesus. Hidup dan iman kita perlu kaki Dian yang menerangi kita. Ya, jangan sampai kaki Dian itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Ya, sebuah peristiwa, sebuah nasihat yang disampaikan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, di sini berbicara tentang kaki Dian. Ya, dikatakan bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh jika tidak bertobat. Ya, jika tidak bertobat, aku akan ambil kaki Dian. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kaki Dian ini di dalam Alkitab ada berbicara banyak hal. Ada satu waktu firman Tuhan juga digambarkan sebagai kaki Dian yang menjadi terang. Ada satu waktu jemaat juga digambarkan sebagai kaki Dian karena sebagai terang. Nah, di dalam Fatsal 2 ayat yang ke-5 ini, kalau saya boleh menggambarkan kaki Dian di sana bicara tentang Roh Kudus. Ya. Jangan sampai Roh Kudus itu yang menerangi kehidupan kita diambil dari kehidupan kita. Ya, betapa perjalanan iman kita
pelayanan kita perlu Roh Kudus. Jangan sampai kaki Dian itu diambil karena kita meninggalkan kasih yang mula-mula, ya. Kita harus bertobat, kata firman Tuhan. Nah, di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang keempat berkata demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, saudara-saudara, Tuhan menghendaki hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Hidup kita harus bisa dibaca oleh orang yang ada di sekitar kita. Ya, bahkan kalau bisa kita mengimpartasikan terang kepada orang lain lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita. Nah, saudara-saudara, dalam mengiring Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam pelayanan, kita bisa bosan kalau tidak ada lagi kaki Dian dalam hidup kita. Kalau tidak ada lagi Roh Kudus yang membakar hati kita, yang memberikan semangat, memberikan gairah dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi bosan. Ya, karena itu nasihat dalam Wahyu 2 ayat 5 tadi, ya, dikatakan jangan sampai kaki Dian itu diambil dari kehidupan kita. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ada kaki Dian, artinya tidak ada terang. Kehidupan kita akan menjadi redup, akan menjadi gelap. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi orang lain kalau hidup kita sendiri gelap? Ya, dalam kita membaca firman Allah, ya, juga kita tidak mengerti kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus. Ya, kita tidak merasakan apa-apa pada waktu membaca firman Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, tidak heran, mungkin satu waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara meneteskan air mata. Saudara membaca firman Allah, saudara meneteskan air mata. Karena apa? Karena Roh Kudus menyentuh hati kita. Dia menerangi firman itu, ya, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Satu waktu kita pernah membaca bahwa Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya, satu hal yang dia minta dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13 dikatakan begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, permintaan Daud, jangan engkau ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi betapa pentingnya, ya, kaki Dian, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita mengiring dan melayani Tuhan. Baiklah, kita akan sampai kepada ayat yang ke-6 dari Daniel pasal 5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ya, saudara, tulisan di dinding itu adalah merupakan berita ilahi. Itu adalah merupakan firman Allah. Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan isi hatinya. Ya, bahkan satu waktu Tuhan menggunakan binatang untuk berbicara. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan isi hatinya. Ya. Dan saudara-saudara, tentu setiap firman Tuhan yang datang itu akan menghadirkan, akan membuat orang meresponi setiap firman Tuhan itu. Ya. Ada orang yang menerima firman Tuhan meresponi dengan menangis di kaki Tuhan. Ada orang yang menerima firman Tuhan karena mungkin tertemplak sehingga dia jadi gusar, jadi marah mungkin, ya, karena
dia tidak bisa menerima firman itu. Nah, demikian juga yang terjadi dalam Raja Belsasar. Ya. Raja Belsasar juga meresponi firman Allah. Di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan raja menjadi pucat. Ya. Kenapa raja menjadi pucat? Karena Raja Belsasar terkejut dengan tulisan, dengan tangan yang menulis di dinding. Ya. Bahkan dikatakan pikirannya menggelisahkan dia. Ya. Dia akhirnya gelisah ketika mendengar, ketika melihat tulisan yang ada di dinding. Dia tidak punya ketenangan hati. Dia tidak memiliki ketenangan. Ya, bahkan sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Ya. Ada orang yang menerima firman, dia roboh, ya. Dia tidak kuat. Nah, lututnya dikatakan berantukan, gemetaran, ya, ketika melihat ada tulisan di dinding. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang menjadi tindakan dari Raja Belsasar? Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dari Daniel 5 ayat yang ke-7. Kemudian berseluruh raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya, raja karena tidak mengerti apa tulisan yang ada di dinding itu, ya. Raja tidak bisa memahami apa tulisan itu, apalagi artinya. Sedang tulisannya dia tidak tahu. Nah, ini bicara apa saudara-saudara? Bahwa berita firman Allah seringkali tidak dapat dipahami dengan hikmat manusia. Ya. Firman Tuhan dulu disampaikan melalui para nabi. Tapi dalam ayat ini melalui tulisan di dinding. Ya. Nah, dalam perjanjian baru, ya, di mana murid-murid Yesus berada, Yesus berbicara langsung kepada murid-muridnya, menyampaikan firman secara langsung. Ya. Tetapi semuanya itu tergantung dari respon kita. Ya. Jika tidak ada respon, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Ya. Nah, raja berusaha untuk mencari solusi, untuk mengerti tulisan itu, sehingga dia ingin mengumpulkan, ya, mengumpulkan semua para ahli-ahli, ya, dikumpulkan untuk mengetahui tentang arti dari tulisan itu, ya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata, ya, hal-hal rohani, hal-hal gereja tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara duniawi, ya. Raja Belsasar dia berusaha mengumpulkan para ahli nujum, para, ya, semua yang orang-orang pandai di situ, ya, semuanya itu, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak dapat memahami, ya, artinya bahwa ada hal-hal rohani yang bersifat rohani tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang duniawi dengan cara-cara duniawi. Hal-hal surgawi tidak mungkin dimengerti oleh dunia, ya. Karena itu coba kita masuk di ayat yang ke-8 dari kitab Daniel.
Daniel 5 ayat yang ke-8. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat, ya. Para ahli-ahli dunia, ya, ahli jampi, para kastim, para ahli nujum tidak dapat membaca, tidak dapat mengerti maknanya, ya. Dan apa reaksinya? Reaksinya akhirnya raja menjadi cemas, pembesar-pembesar terperanjat. Nah, saudara-saudara, sebagai ayat yang mendukung dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini dia, ya. Karena itu saudara-saudara, kita patut bersyukur jika Allah membukakan pengertian, jika Allah membuat saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara membaca, saudara bisa mengerti, itu karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membukakan, ya, rahasia-rahasia firman Allah, ya. Karena itu, saudara-saudara, kita mau terus belajar untuk merespon setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, ya. Dan saya percaya jika kita setia melakukannya, pasti Tuhan akan memberkati kita dan janji Tuhan kepada kita akan digenapi. Teruslah minta supaya Roh Kudus memimpin kita, ya. Jangan sampai kaki dian itu dibuang dari kita. Jangan sampai kaki dian itu dipindahkan dari kita. Jangan sampai kaki dian ini diangkat dari kehidupan kita. Kita tetap mau pertahankan. Minta pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menolong kita dalam langkah-langkah dan pelayanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk malam hari ini saya sudahi sampai di sini pendalaman Alkitab, dan kita akan lanjutkan pada minggu depan. Kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mengerti, kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu, bahwa benar hal-hal yang rohani terkadang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang duniawi. Karena itu kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau membukakan mata rohani kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Yang menjadi doa kami, Tuhan, Engkau beri kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi terang, kami boleh mengimpartasikan terang kepada orang lain, kepada orang di sekitar kami, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.